Selamat pagi semuanya. By the way Dev, kamu tahu nggak hari ini tuh kita mau ngapain sih? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya? Gimana kalau kita coba nanya para audiens di sini? Kira-kira kalian tahu nggak kita mau ngapain di sini? Ngapain tuh? Nggak ada? Nggak tahu nih. Oke. Jadi hari ini teman-teman kita bersama Nusaka Raja. Mic-nya. Ya, hari ini teman-teman kami bersama Nusaka Raja akan memaparkan hasil penelitian Nusaka Raja selama semingguan ini. Tapi rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak kenalan dulu. Betul banget itu. Nah, lanjut. Perkenalkan, saya Dev, kelas 10 6 nomor absen 9 dan saya Cheryl dari kelas 10 4 nomor absen 17. Oke, langsung saja daripada kita lama-lama lagi ya. Kita sambut peneliti-peneliti kita. Mari kita sambut Profesor MA. Selanjutnya, mari kita sambut Profesor AJ. Dan mari kita sambut dokter-dokter kita, pakar kesehatan, Dokter Putri dan Dokter Theo. Oke, selanjutnya giliran kita memperkenalkan laki-laki berbaju hitam-hitam ini. Mari kita sambut Mas Yaya dan Nana. Dan terakhir, yang paling misterius, jenius, Magister Moruga. Perkenalkan, nama saya Angel dari kelas 10-3 nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Jennifer dari kelas 10-2 absen 15. Halo, perkenalkan saya Alexander Joan Anggia dari 10-5 absen 1. Perkenalkan, saya Selen Benedikteo dari kelas 10-7 absen 5. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Ahabsari dari kelas 10-6 nomor absen 17. Perkenalkan, nama asli saya Gregorius Arya Satya dari 10-4 nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Edward Dakna Bandioko dari 10-2 absen 5. Perkenalkan, nama saya Annelies Joycelyn Hartono dari 10-1 absen 4. Oke, tanpa lama-lama mari kita langsung masuk ke acara kita. Untuk Mas Yaya dan Nana dipersilahkan. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami berdua akan membahas tentang latar belakang dari penelitian kita. Mengapa sih kita melakukan penelitian ini? Karena pada dasarnya di era globalisasi dan perkembangan teknologi ini, masyarakat itu kan semakin maju, semakin modern. Sehingga masyarakat itu sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau biasanya kalian pesen Gojek, Grab gitu kan. Nah, makanan tradisional ini semakin tersingkir, semakin tidak dipedulikan lah. Ada lagi faktor yaitu kurangnya media promosi tentang makanan tradisional ini dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital mengenai makanan tradisional, sehingga kami di sini melakukan media promosi untuk memperkenalkan tentang makanan tradisional dari Sulawesi Selatan, dan dari promosi ini kita juga bisa membantu usaha-usaha lokal kuliner Indonesia Sulawesi Selatan. Oke, jadi kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi tujuan kami yang pertama itu mempromosikan dan memperkenalkan keanekaragaman makanan tradisional. Oke, jadi kan sekarang ini di dunia pasar kuliner ini makanan Jawa ini kan lebih mendominasi ya daripada makanan di luar Jawa. Nah, jadi ini mengakibatkan bahwa makanan di luar Jawa ini seperti Sulawesi Selatan ini kurang dilirik oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan ini kami harap bahwa dengan adanya proyek ini kita tuh bisa mempromosikan dan membuat makanan dari luar Jawa ini lebih eksis dan juga lebih diketahui oleh para generasi muda. Dan yang kedua ini melestarikan eksistensi makanan tradisional di tengah zaman modern. Oke. Jadi seperti yang dijelaskan Arya tadi, Yaya tadi, makanan di era modern ini kan ada makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji ini kan disukai oleh para generasi muda karena makanan cepat saji ini kan cepat, instan dan populer ya di kalangan generasi muda. Nah, jadi gara-gara adanya makanan cepat saji ini,
makanan tradisional ini jadi hilang namanya, jadi nggak terlalu eksis lah di zaman modern saat ini. Oleh karena itu kami harap dengan adanya penelitian ini makanan tradisional ini bisa lebih eksis kembali di zaman modern dan lebih diketahui oleh anak-anak muda pada zaman saat ini. Nah, Dev, setelah mendengar penjelasan barusan, pada penasaran nggak sih kira-kira metode apa yang kami gunakan sebagai media penelitian? Penasaran nggak teman-teman? Penasaran? Oh nggak semangat gitu? Penasaran nggak? Penasaran. Oke, daripada berlama-lama, mari kita sambut AJ. Oke, halo nih teman-teman. Nah, kita di sini aku Profesor E dan ini Profesor J. Kita akan menjelaskan tentang metode-metode penelitian yang kita gunakan. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan 3 metode penelitian, yaitu observasi, kualitatif, dan kuantitatif. Observasi itu nanti kita prosesnya itu kita datang ke tempat-tempat kuliner. Kita dengan izinnya itu mengambil foto-foto, video-video yang situasi yang di sekitar kita. Lalu kualitatif itu kami mewawancarai orang-orang yang ada di tempat kuliner itu. Lalu secara kuantitatif itu kita membuat 2 kuesioner untuk mendapatkan pesan-kesan sebelum dan sesudah di warga-warga sekitar sini. Selanjutnya. Nah, jadi aku di sini akan membahas kuantitatif kuesioner yang pertama. Oke, jadi di sini kawan-kawan kelihatan nggak? Aku jelasin ini siapa. Jadi di sini kita itu mulai dengan menanyakan para responder ini, apakah mereka mengenal 3 makanan Sulawesi Selatan ini, yaitu coto Makassar, es pisang hijau, dan sop konro. Jadi bisa dilihat di sini, es pisang hijau itu yang paling banyak dikenal sama responder, yaitu 84%. Sedihnya itu sop konro memiliki angka yang terendah, hanya dengan 40%. Jadi di sini kita mencoba. Kami menambahkan gambar es pisang hijau dan bertanya apakah para responden tertarik untuk mencoba makanan ini. Dan senangnya 75% dari responden itu menjawab sangat tertarik. Jadi kalau gitu kita mungkin bertanya, apakah mereka sudah mencoba atau belum? Nah, kita bertanyakan apakah para responden itu sering melihat konten promosi tentang makanan khas Sulawesi Selatan. Sedihnya 45% dari responden itu menjawab jarang, bahkan 32% itu menjawab tidak pernah. Jadi mereka tidak mengetahui bagaimana informasi mendapatkan makanan-makanan ini. Selanjutnya. Jadi kami tanyakan, menurutnya kira-kira kalaupun mereka mendapatkan promosi yang bagus, emang apakah mereka akan tertarik dengan makanan itu? Kami tanyakan pertanyaannya dan 63% dari responden menjawab mereka sering memberi suatu makanan ketika promosinya menarik. Jadi di sini kami simpulkan bahwa jika promosi suatu makanan itu menarik, akan banyak orang yang merasa tertarik untuk membeli makanan tersebut dan mencobanya. Oke, tidak hanya 1 kuesioner, tapi kami menyediakan 2 kuesioner untuk teman-teman. Nah, isi kuesioner kedua ini cukup berbeda dengan kuesioner pertama, di mana kuesioner kedua berisi tentang ketertarikan teman-teman setelah kami menampilkan konten-konten di IG. Untuk pertanyaan pertama, kami menanyakan seberapa menarik konten yang telah kami tampilkan. Nah, senangnya sebagian besar dari teman-teman menjawab bahwa konten kami menarik. Nah, dengan ini kami mendapat nilai rata-rata sebesar 4,24. Untuk pertanyaan kedua, kami menanyakan seberapa tertarik teman-teman setelah kami mengulas makanan-makanan seperti sop konro, es pisang hijau, dan juga coto Makassar. Dan sebagian besar responden menjawab mau dan juga tertarik untuk mencoba makanan tersebut. Dan yang terakhir, kami menanyakan, apakah setelah menonton ulasan di Instagram kami, apakah teman-teman tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang budaya kuliner Sulawesi Selatan? Dan sebagian besar teman-teman menjawab sangat tertarik dengan rating yang sama 4,24. Dari hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden menganggap bahwa makanan Sulawesi Selatan ini sangat menarik dan mereka ingin eksplor lebih dalam. Selain kuantitatif, kami juga melakukan wawancara terhadap 3 narasumber. Nah, dari ketiga wawancara tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah promosi digital berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan dan popularitas suatu usaha. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman ini, promosi digital ini memiliki peran yang sangat signifikan ya. Begitu juga efeknya, di mana ada salah satu narasumber yang kami wawancara, itu menyatakan bahwa usahanya sampai pernah didatangi oleh selebritas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa promosi digital memiliki efek yang
sangat signifikan bagi usaha baik besar maupun kecil. Dan yang kedua adalah usaha mengalami perkembangan positif. Nah, perkembangan positif yang dimaksud adalah adanya peningkatan kunjungan dari pelanggan, terbukanya cabang-cabang baru, dan juga peningkatan omset atau pendapatan. Dan yang terakhir adalah ikut melestarikan budaya. Nah, karena yang dijual adalah produk lokal, maka pengusaha secara aktif ikut melestarikan dan mempertahankan eksistensi makanan tradisional yang kami promosikan. Dan berikut adalah sedikit dokumentasi wawancara yang kami lakukan. Baik, untuk para audiens kami persilahkan untuk bertanya. Oke, jadi pertanyaannya ini lebih bertuju ke tujuan utama. Jadi tujuan utama itu tujuannya melestarikan budaya dari Sulawesi Selatan. Dan dari hasil dari kuesioner atau survei yang telah diberikan, banyak sekali orang yang sudah mengetahui tentang makanan-makanan tersebut. Jadi sebenarnya seharusnya yang lebih penting dilestarikan adalah makanan-makanan yang kurang diketahui. Tapi kalau misalnya memang sudah memilih untuk mempromosikan makanan-makanan yang sudah dipilih, bagaimana dengan makanan-makanan yang kurang diketahui sama masyarakat di Indonesia? Saya izin menjawab pertanyaan dari Marsha. Kan kami cuma mempromosikan beberapa makanan saja. Nah, itu kan kalau dilihat oleh masyarakat, itu masyarakatnya jadi lebih mengenal, oh ini makanan dari Sulawesi Selatan. Nah, dari promosi yang kita buat itu kita meningkatkan daya tarik dari masyarakat itu, sehingga siapa tahu ya, masyarakat itu bisa mengenal mempunyai daya tarik untuk mengenal lebih dalam dari Sulawesi Selatan, dari makanan tradisional Sulawesi Selatan. Jadi kita cuma promosi mengenalkan aja. Ini aku mau tanya, fokus utama dari 3 kuliner yang kalian pilih itu, kalian lebih memfokuskan ke makanan apa? Kami memfokuskan pada makanan coto Makassar sama sop kondro sama es pisang hijau kan soalnya kan nggak banyak yang tahu kalau sop kondro itu dari Sulawesi Selatan juga kan, soalnya makanan juga saya lihat tuh nggak begitu terkenal itu loh ya. Jadi fokus utama makanannya di sop kondro ya, coto Makassar juga ya. Coto Makassar, tiga ya. Kalian kan tadi kan katanya kan mempromosikan supaya orang-orang lebih tahu ya, supaya mereka mau nyoba gitu. Nah itu cara lain supaya kalian bisa memastikan kalau mereka itu akhirnya mau nyoba dan akhirnya melestarikan kulinernya itu gimana? Selain dari promosi kalian di digital itu. Kan kami itu membuat 2 kuesioner. Kuesioner kedua itu ya untuk untuk meyakinkan bahwa mereka itu sudah mulai merasa lebih tertarik pada makanan-makanan itu. Karena kami di sini itu memperkenalkan dan mungkin lebih mendalami makanan-makanan di sini. Kalau untuk apakah para responden sudah mencoba makanan ya tidak bisa kami pastikan, tapi responden kami itu sudah merasa lebih tertarik pada makanan-makanan yang kami perkenalkan, dan itu tujuan kita. Izinkan menambahkan ya. Nah jadi kan ya cara lainnya ya menurut kami yang paling efektif ya promosi lewat media sosial. Soalnya kan media sosial kan nyebarnya luas juga kan. Nah jadi ya lebih efisien lah daripada kita satu-satu gitu. Ya lebih efektif aja, efisiensi. Oke, sesi pertanyaan ini singkat, jadi kami izin tutup. Para peneliti dipersilakan kembali. Waktunya nih, Cer. Kan tadi kan mereka udah nanyain tuh ke peneliti-peneliti kita. Sekarang gantian kita yang nanyain mereka, Cer. Kira-kira kalian siap gak ditanyain? Enggak. Siap dong. Gampang kok pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa metode penelitian yang digunakan oleh Nusa Karaja? Adakah yang bersedia menjawab? Jadi yang pertama observasi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya bisa dijelaskan apa lebih tepatnya? Kualitatif. Ya, kualitatif dan kuantitatifnya lebih tepatnya apa? Hah? Oh, observasi itu wawancara. Oh iya, salah, maaf. Kualitatif itu wawancara, kalau kuantitatif itu kuesioner. Oke, terima kasih. Baik, benar ya jawabannya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya satu lagi boleh lah ya Jar ya. Dari kuesioner yang tadi, ayo siapa ini yang nyimak? Makanan Makassar manakah yang paling dikenal oleh SMA Santa Maria Surabaya? Ayo. Pisang ijo. Ya, yes. Mantap, benar. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke sesi Talk Show. Profesor MA, bagaimana kabarnya? Baik, apakah siap untuk mendapatkan pertanyaan dari kami? Oke, kalau begitu aku tuh penasaran apa sih latar belakang dari makanan khas Sulawesi Selatan seperti coto Makassar, es pisang ijo, dan juga sop kondro. Nah, jadi latar belakang dari ketiga makanan itu yang pertama dari coto Makassar. Coto Makassar ini itu awalnya dari abad 16 dan pada masa kerajaan Goa Talo. Dan di sini hidangan ini tuh awalnya cuma dihidangkan untuk keluarga raja-raja Goa, lalu lingkungan istana. Dan juga hidangan ini tuh dihidangkan untuk acara penting dan juga ketika kedatangan tamu kehormatan. Sementara itu untuk es pisang hijau ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-17. Sejarah dari es pisang hijau ini cukup menarik karena berasal dari sebuah legenda yang dimana seorang juru masak ini hampir dihukum mati karena masakannya yang tidak enak. Dan akhirnya sang juru masak yang bernama Ijo ini membuat masakan es pisang hijau untuk meredakan amarah sang raja. Dan untuk makanan terakhir yaitu sop kondro ini. Sop kondro ini merupakan hasil dari tradisi Bugis Makassar yang berawal dari aliansi kerajaan Goa Talo dan kerajaan Wajo atau kerajaan Bugis. Dan makanan ini dipopulerkan oleh seorang guru yang bernama Hanafing pada tahun 1960. Baik, terima kasih atas jawabannya Profesor MA. Kita langsung aja ya ke pertanyaan kedua karena kayaknya yang lain ini sudah tidak sabar gitu wajahnya untuk menjelaskan. Ya, oke. Oke, jadi zaman dulu itu kan kerajaan Islam masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira dengan masuknya kerajaan Islam ke Indonesia itu memberikan pengaruh apa sih pada makanan Indonesia saat itu? Jadi saat kerajaan Islam itu masuk ke dalam Indonesia, mereka akan menyebarkan ajaran Islam dan tradisi Islam. Dan ini ya tentu berdampak pada makanan ya coto Makassar, es pisang hijau, dan sop kondro ini. Untuk makanan coto Makassar dan sop kondro ini itu dipengaruhi oleh ajaran Islam, di mana mereka menggunakan bahan-bahan yang halal. Sementara itu untuk es pisang hijau ini, mereka itu dipengaruhi dengan tradisi Islam, di mana biasanya es pisang hijau ini dihidangkan pada saat berbuka puasa atau sebagai takjil. Wah, bagus banget ya penjelasannya. Ternyata dari sini tuh kita tahu bahwa kelezatan makanan Sulawesi Selatan itu mempunyai sejarah yang dalam dari baliknya. Betul banget, betul banget. Oke, kita lanjut deh ke orang sebelahnya nih. Dari tadi udah ngeliat terus ini Mas Yaya. Ya, saya lontarkan pertanyaan pertama ini. Saya ini heran ya, makanan tradisional dari Sulawesi Selatan itu ada nggak sih hubungannya sama kondisi geografis? Makanan tradisional dari Sulawesi Selatan itu hubungannya itu sangat ketat ya dengan kondisi geografisnya Sulawesi Selatan sendiri. Karena Indonesia itu kan dia itu iklim tropis berada di daerah Khatulistiwa, sehingga Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di musim penghujan ini itu kan suhunya pasti dingin. Di Makassar itu suhunya bisa mencapai 23 hingga 25 derajat dan untuk curah hujannya itu sangat tinggi juga, hingga 700 mm tiap tahunnya. Nah, itu merupakan angka yang sangat tinggi untuk curah hujan. Nah, dari curah hujan ini, pola pertanian di Sulawesi Selatan itu juga berpengaruh, sehingga di Sulawesi Selatan itu banyak makanan yang berempah. Jadi makanan di Sulawesi Selatan kayak coto Makassar, sop kondro itu rempahnya banyak sekali. Lalu untuk di musim kemarau, karena es pisang hijau itu biasanya itu kan ada esnya, sehingga sangat cocok untuk di musim kemarau. Untuk dampaknya pada ekonomi ada. Di Sulawesi Selatan curah hujannya itu kan saya sudah bilang tinggi ya. Sehingga kalau misalnya hujan itu
air di Selat Makassar itu naik hingga 1,5 meter. Sehingga nelayan-nelayan di daerah situ juga sangat kesulitan untuk menangkap ikan, sehingga ekonomi di sana juga berdampak. Oke, terima kasih Mas Arya atas jawabannya. Kita lanjut ke rekan sebelahnya, Mas Nana. Ya, saya mau tanya nih Mas. Selama proses proyek ini berjalan kan justru kita para peneliti ini kan pasti perlu alurnya uang nih. Keluar masuknya uang, menghimpun, sampai ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Kira-kira nih bisa diceritain nggak gimana cara ngaturnya nih Mas Nanas? Oke, jadi cara mengatur pengelolaan uang di penelitian ini, jadi semua anggota dari peneliti ini, kami ini mengumpulkan dana, lalu dikumpulkan ke satu rekening, salah satu rekening satu anggota. Nah, jadi dari satu anggota ini akan jadi pengelola uang dalam proyek peneliti ini. Nah, jadi dia akan, orang yang megang uang ini, kenapa kita pilih satu orang? Karena agar kita tuh ngecek keluar masuk uangnya gampang, biar kita manage money manajemennya juga enak gitu. Berarti kita lembaga bank ya Mas ya, bener banget ya. Oke. Kalau ngomongin pengelolaan dana nih, kan nggak cuman bank toh, juga pasti ada koperasi, asuransi, pasar modal. Tapi kenapa kok milihnya bank Mas? Jadi kenapa alasan kita milih bank itu? Karena bank itu efisien sama praktis ya. Karena kalau misalnya kita pakai lembaga non bank kayak misalnya koperasi, simpan pinjam gitu, nah itu kita pakai dana itu nggak bisa pakai dana secara langsung, kita kan harus agak nunggu gitu kan. Kalau bank kita transfer langsung dapat uang kan, bisa ditarik di ATM kan lebih gampang gitu. Sama bank ini juga memiliki sistem yang jelas, jadi kita manage juga lebih enak tadi, yang seperti saya jelaskan tadi. Oke. Kalau boleh tahu ya, kan Mas Nana ini memilih untuk menggunakan bank selama proses ini. Apa sih peran utamanya? Apa alasan utamanya kok sampai harus bank? Kenapa kok gak yang lain? Saya masih penasaran nih. Oke, jadi peran utama bank di kelompok kami ini sebagai penghimpun dana dan juga menyalurkan dana ke salah satu anggota kelompok kami tadi. Gitu ya Mas ya. Padahal di usia kita yang sebenarnya belum 17 tahun ini kan harusnya harus waspada sama ngelola uang itu. Kalau bank itu ada izinnya ya Mas ya? Lengkap ya Mas ya? Oh, jadi bank itu punya izin bank itu. Bank itu kalau misalnya kita tuh juga bank itu jenisnya juga ada banyak ya. Jadi kita bisa kalau misalnya bank yang terpercaya itu pasti punya izin dari pemerintah RI Kementerian nomor KEP 38 Promo 4 tahun 1972 di mana bank itu punya wewenang untuk menghimpun dana dan juga menyalurkan dana. Oke, selanjutnya saya akan bertanya mengenai sosiologi. Kira-kira makanan tradisional dari Sulawesi Selatan ini ada nggak sih makna atau nilai tersembunyinya? Aku tuh penasaran banget. Makanan dari Sulawesi Selatan ini punya makna tersendiri, makna di dalamnya. Nah, di makanan tradisional ini seperti coto Makassar, sop konro, es pisang hijau, itu dulu itu kan biasanya dihidangkan di bangsawan kerajaan gitulah, sehingga pada saat ada acara, ada misalnya perkawinan, acara apa gitu, itu dihidangkan, sehingga disitulah ada nilai kebersamaan dan kekeluargaannya. Pasti jelas berdampak. Nah, yang namanya globalisasi budaya itu pasti berdampak. Jadi kan karena adanya budaya-budaya dari luar, budaya-budaya barat itu kan membawa makanan-makanan fast food ya, cepat saji. Nah, gara-gara makan cepat saji ini makanan tradisional ini jadi kayak luntur gitu, namanya jadi hilang. Nah, juga kami itu juga mendapat data bahwa gara-gara makanan dari barat, budaya barat, jadi budaya luar, makanan tradisional ini jadi turun 25%. Orang yang makan makanan tradisional turun 25%, dan orang yang makan cepat saji jadi tambah naik sebesar 75%. Jadi makanan cepat saji itu sebenarnya ya, walaupun sudah ada izinnya itu sebenarnya nggak terlalu sehat Mas ya. Saya mau tanya nih ke dokter-dokter nih, pakar-pakar kesehatan ini. Bener gak sih makanan cepat saji itu nggak sehat? Terus kenapa? Kan makanan-makanan seperti Sulawesi Selatan seperti soto Makassar itu juga bisa ngandung kolesterol kan? Nah iya, jadi makanan-makanan cepat saji itu sebenarnya tidak baik untuk tubuh kita karena mengandung kalori yang tinggi, lemak yang tidak baik itu juga tinggi kadarnya, terus kadar gulanya juga tinggi, lalu kadang ada sifat hormon yang tidak baik untuk hormon tubuh kita. Contohnya itu kayak ayam horon.
Nah, ayam horen itu kan ayam yang disuntik biar dia jadi besar. Nah, kalau kita konsumsi itu sebenarnya tidak baik untuk hormon kita. Jadi itu kalau kita makan secara terus-menerus itu akan merusak tubuh kita. Nah, saya masih penasaran nih, kira-kira gimana cara ngatasi kalau memang nggak boleh makan cepat saji? Soto Makassar kan juga bisa menyebabkan kolesterol. Gimana tuh? Jadi cara mengatasinya itu walaupun kita mengkonsumsi makanan yang sebenarnya kurang sehat untuk kita konsumsi adalah menjaga pola hidup kita. Nah, cara kita menjaga pola hidup kita bisa lakukan dengan tidur yang cukup, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Contohnya itu kayak makan 4 sehat 5 sempurna karena dia mengandung semua yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Kayak proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi juga. Nah, kita juga perlu berolahraga secara rajin dan rutin. Oke, jadi kan di dalam olahraga itu ada 2 jenis macam olahraga, aerobik dan anaerobik, bukan? Nah, bisa dijelaskan nggak secara mendalam gitu, apa perbedaannya? Nah, jadi kan pasti kan ada bedanya antara aerobik sama anaerobik. Nah, kalau buat anaerobik itu biasanya mereka menggunakan tenaga tanpa oksigen. Jadi biasanya pergerakan seperti kayak lompat tali, lari, dan juga berenang. Nah, sedangkan kalau buat aerobik itu biasanya bergerakan menggunakan tekanan pakai jantung. Nah, biasanya itu gerakannya seperti kayak jogging, terus sepedaan, dan selanjutnya lain-lainnya gitu. Oh ya Dok, aku mau nanya, aku kan punya hobi menari nih. Nah, kira-kira menari itu termasuk gak sih salah satu olahraga aerobik? Ya, tari itu bisa masuk ke dalam olahraga aerobik karena seperti tadi yang Dr. Theo bilang itu kalau aerobik kan olahraganya aktivitas fisik yang dilakukan terus-menerus untuk memicu jantung kita. Nah, tari itu kita juga melakukan terus-menerus juga kan. Nah, ini kan kita juga temanya tentang Sulawesi Selatan. Kita juga bisa menjaga pola hidup kita dengan tari tradisional ini. Jadi kita secara nggak langsung bisa melestarikan budaya kita. Oh ya Dok, kan waktu peneliti-peneliti lagi menganalisis, mereka kan juga mencoba untuk menari nih. Kan mereka ada pola-polanya yang nanti bakal kita tayangkan. Nah, kira-kira dalam gerakan-gerakannya itu kan khas banget kan sama Sulawesi Selatan. Kira-kira itu ada apa maknanya nggak dalam setiap gerakannya? Nah, kalau itu sih jelas pasti ada maknanya, tambah lagi ada simbol-simbolnya. Nah, terutama kan pasti beberapa ada simbol-simbol, terutama dengan kipas atau dengan gerakan seperti kayak gini ya contohnya. Nah, kalau untuk kipas biasanya di ciri-ciri khas Sulawesi Selatan itu istilah mereka menggunakan kipas itu kayak kelembutan, keanggunan dari daerah-daerah Sulawesi Selatan. Nah, sedangkan kalau misalnya gerakan seperti kayak gini biasanya berkorelasi dengan laut dari Sulawesi Selatan. Nah, biasanya itu menunjukkan kelestarian budaya Sulawesi Selatan dan juga keanggunan dari beberapa macam pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan begitu. Gitu ya Dok. Jadi dengan menjaga pola hidup sehat itu kita juga sekaligus bisa melestarikan budaya Indonesia. Oh my god. Bisa dijelaskan nggak kira-kira melestarikannya itu gimana? Kok bisa dengan kita hidup sehat ini budaya Indonesia juga bisa terkait gitu? Nah, pasti dengan melestarikan kan kita bisa menggunakan kayak seni tari, seni musik. Nah, salah satu contohnya itu contoh seperti kayak misalnya nih kita senam pagi lah, jelas semua kan pasti bisa senam pagi. Nah, biasanya kita bisa menggunakan lagu-lagu tradisional dari Sulawesi Selatan atau gerakan juga dari Sulawesi Selatan yang bisa menjadikan salah satu contoh untuk melestarikan budaya Sulawesi Selatan. Dan juga bisa dengan cara memposting sebuah tarian atau sebuah musik dari yang kalian buat itu bisa diposting di sosmed seperti Instagram, TikTok, dan terus-terusnya. Pokoknya bisa melestarikan semua budaya yang ada di situ. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung mengenai musik ya. Nah, lagu atau musik tradisional ini maknanya apa ya untuk budaya Sulawesi Selatan sendiri itu? Jadi maknanya dari lagunya tersebut itu menunjukkan kelestarian budaya Sulawesi Selatan. Jadi kayak mereka menunjukkan kelembutan dan kayak culture-nya mereka dari beberapa daerah, dan juga mereka bisa menunjukkan their own culture gitu. Jadi bisa menunjukkan secara bebas dan juga secara dengan musik iringan mereka sendiri gitu. Izin menambahkan kalau lagu contoh
lagu tradisional dari Sulawesi Selatan itu ada dari tarian Mapa Dendang itu. Nah, lagu itu bermakna untuk warga Sulawesi Selatan itu yang Bugis Makassar itu mereka tari dan menggunakan lagu itu sebagai ungkapan syukur atas hasil panen mereka yang melimpah. Jadi yang kita bisa dapatkan untuk penelitian ini, kita bersyukur dapat melalui proses ini dan melakukan kerjasama yang baik gitu. Melanjutkan dari pertanyaan Dave tadi, berarti musik tradisional ini bisa menjadi salah satu contoh budaya Indonesia yang harus dilestarikan kan? Ya, jadi lagu tradisional itu wajib dilestarikan di Indonesia karena lagu tradisional itu merupakan budaya dan ciri khas dari suatu daerah di Indonesia. Lalu jika kita lestarikan, maka anak cucu kita dapat kami kenalkan kepada lagu tradisional itu dan dapat dilestarikan lagi ke masa yang selanjutnya. Izin untuk menambahkan sedikit dan juga biar kan untuk zaman-zaman sekarang kan kita biasanya mendengar lagu modern seperti K-pop, R&B dan lanjut-lanjutnya, dan biar kita bisa melestarikan budaya Indonesia dan biar Indonesia bisa worldwide kepada orang-orang luar di sana, maka kita bisa melestarikan budaya Indonesia itu dengan menunjukkan dan mempromosikan lagu tersebut itu dengan dalam-dalam gitu ya. Oke, sekarang kita ke Magister Moruga. Nah, dalam proses ini kan kita ada dokumentasi, pengambilan konten, pengambilan informasi. Itu semua kenapa sama Mas Moruga kok harus Mas Moruga? Kenapa dengan Magister Moruga kok harus izin dulu? Kenapa kita bolak-balik kok nggak boleh ngetik sebelum izin? Kira-kira kenapa itu? Ya, jadi izin itu sangat diperlukan sebelum kita mengambil konten atau meliput orang yang akan kita wawancarai. Nah, semua itu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan hak privasi seseorang. Nah, dengan meminta izin, kita itu jadi bisa menjaga privasi orang itu, terus menghormati hak orang yang kita wawancarai, menghindari pelanggaran hukum HKI, juga menunjukkan sikap etis atau sopan bertanggung jawab dalam membuat karya, seperti itu. Terus kenapa ya kalau kita nulis artikel kimia ini kan ilmiah ini kan sudah panjang banget ya, udah kita harus berpikir lama dan segala macam. Tapi kenapa kok kita harus tetap mencantumkan sumber ya? Kan itu bakal memakan tempat gitu. Kenapa kok penting banget mencantumkan sumber itu? Ya, karena dengan mencantumkan sumber di artikel kimia kita itu jadi bisa menghargai karya yang sudah dibuat oleh orang lain. Ketika kita menggunakan data, teori, atau pendapat dari suatu artikel yang lainnya, kita harus mencantumkan link atau sumber yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Setelah itu memberikan kejelasan dan kepercayaan bagi para pembaca artikel ilmiah yang sudah kita buat. Setelah itu mempermudah kita untuk memverifikasi apakah data itu benar atau hoax. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber adalah bentuk integritas akademik yang harus dijunjung tinggi dalam penulisan ilmiah. Wah, hebat-hebat banget nih tadi peneliti-peneliti kita. Sekarang kami akan membuka kesempatan untuk audiens bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada peneliti-peneliti kita di depan. Izin bertanya, jadi tadi diungkit bahwa untuk dana menggunakan satu kartu aja atau satu rekening aja. Nah, itu tentu saja pasti pemasukan dari setiap anggota pasti masukin kan dananya. Nah, itu ada ketentuan masuknya berapa, dan kalau misalnya karena ya masukin 500.000, Dagna masukin 1 juta, itu kan dananya nggak pasti ya. Nah, kalau misalnya memang dijadikan satu, gimana cara baginya dan gimana cara balikinnya sesuai dengan ketentuan dan pembagian yang pas. Jadi harus jadi pembagiannya adil gitu. Jadi kita tuh ngumpulin dananya itu aslinya habis kita ngelakuin semuanya ya. Jadi udah terkumpul semua, kita tinggal bagi-bagi doang. Kayak misalnya dana 300.000, kita bagi itu. Kita bagi seluruh anak langsung. Jadi kita tuh ngumpulin dana itu aslinya sebelum kita ngelakuin penelitiannya juga. Soalnya kan kalau misalnya kita ngumpulin dananya sebelum penelitian, emang pasti nggak pasti. Kita kan nggak tahu kita keluarnya berapa. Nah, oleh karena itu kita ngumpulin dananya itu setelah udah keluar dana. Semakin kita udah nggak ada pengeluaran lagi, langsung kita bagi-bagi. Ntar kita kayak urunan gitu. Iya.
Orang tinggal transfer. Demikian sesi talk show kami akhiri. Para peneliti silakan kembali ke tempat. Kayaknya ada yang kurang nih, Cer. Kok ada ini siapa ini sebenarnya, Cer? Ya siapa ya? Dari tadi kayaknya eye catching banget ya. Kita perkenalkan maskot kesayangan kita, Kaja. Nah, agar kita mengenal lebih dalam mengenai Kaja ini, kita persilahkan Magister Moruga. Dan Prof. J. Ya, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang media yang kita pakai untuk promosi. Media yang kita pakai untuk promosi yaitu Instagram. Dan di Instagram ini kita bisa membuat feeds yang isinya ada foto-foto tentang makanan yang kita promosikan, yaitu es pisang hijau, sup konro, dan coto Makassar. Setelah itu kita juga membuat reels yang berisi tentang kita mereview makanan dari ketiga ini, seperti itu. Nah, kalian penasaran gak sih dari username itu maknanya apa sih? Ada yang penasaran gak? Iya, jadi akan saya jelaskan. Yang pertama ada lapar. Nah, lapar ini tuh kita ambil karena selama pengerjaan artikel kimia ini kita sering mengeluh lapar gitu. Karena kita terlalu fokus mengerjakan jadi tenaga kita habis. Setelah itu ada Nusa. Nah, Nusa ini kita ambil dari kata Nusantara. Dan Karaja itu kita ambil dari bahasa Makassar yang artinya memasak. Jadi Nusantara memasak gitu. Setelah itu kami akan menjelaskan tentang maskot yang akan dijelaskan oleh Jenny. Oke, seperti yang telah disinggung tadi, nama maskot kami adalah Kaja. Dan kira-kira apakah teman-teman mengetahui ini tuh baju adat mana sih? Namanya apa? Baju adat apa? Apakah ada yang tahu? Beneran nih, nggak ada yang tahu. Oke, jadi baju adat yang sedang digunakan Kaja adalah baju bodoh, yaitu baju khas yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi Kaja ini adalah maskot yang memiliki sifat yang sangat ceria dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, dengan semangatnya yang tak terkalahkan, Kaja akan senantiasa menemani kami dan juga teman-teman dalam petualangan menjelajahi budaya kuliner Sulawesi Selatan. Kayaknya kita udah mulai nyampe di penghujung acara nih. Iya, tuh. Oke, berikut ini mari kita saksikan kesimpulan saran dan harapan dari kelompok kami. Yang akan dibawakan oleh Profesor Aidan J. dan Magister Moruga. Kesimpulannya yaitu selama kami melakukan penelitian 1 minggu ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat SMA Santa Maria Surabaya ini memiliki pengetahuan yang minim atau kurang tentang makanan khas Sulawesi Selatan. Nah, juga sebagian masyarakat SMA Santa Maria ini mengetahui makanan-makanan tertentu yang lebih dikenal oleh kalangan luas. Jadi kayak es pisang hijau, terus coto Makassar itu kan banyak yang tahu, tapi selain itu gak banyak yang tahu. Nah, hal ini juga disebabkan karena masyarakat Nusantara ini masih kurang menggunakan atau memanfaatkan media digital ini untuk mempromosikan dan memperkenalkan makanan khas daerah Sulawesi Selatan. Sehingga banyak generasi muda yang jarang tahu tentang makanan khas daerah Sulawesi Selatan. Nah, jika ini terus terjadi, dampak yang akan kita dapatkan yaitu kita akan perlahan kehilangan kebudayaan kita. Seperti itu. Dan untuk saran kami dari penelitian kami selama seminggu ini, yang pertama, untuk dari metode kualitatif yang kamu lakukan ini, itu kan bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Sehingga dibutuhkan identitas media yang jelas, serta pengumpulan dan analisis data yang akurat. Namun, dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa kendala, seperti yang pertama, adanya keterbatasan kredibel, dan juga durasi waktunya yang cukup singkat. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar durasi yang diberikan itu lebih panjang, agar data yang diperoleh itu lebih
matang dan juga lebih jelas atau akurat. Dan juga laporan penelitian yang kami buat ini itu tidak dapat dinilai baik, misalnya proses yang dilakukan itu tidak maksimal dan tidak didukung dengan kemampuan peneliti yang bijak dalam menganalisis datanya. Dan untuk kedepannya kami berharap kami bisa meneruskan proyek ini dengan lanjutkan konten-konten yang kami buat ini. Sesi barusan ini menutup perjumpaan kita pada hari ini. Betul. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya Dev dan rekan saya Cheryl dan para peneliti pamit undur diri. Terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan nyobain nih makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu soto Makassar. Enak ya, ini kuahnya gurih. Gurih. Kita coba dagingnya teman-teman. Wow. Enak. Ini lebih mantap kalau ditambahin jeruk nipis. Setelah teman kami tadi Arya mencoba soto Makassar, sekarang waktunya saya Cheryl dan rekan saya Benny akan mencoba salah satu makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu pisang hijau. Cheers dulu gak sih? Cheers dulu. Satu. Rasanya ini benar-benar tidak bisa dideskripsikan gitu. Menurutku manisnya pas banget itu. Iya. Terus seger lagi dimakan di cuaca yang siang panas banget ini. Sanmartisen, jangan lupa coba cita rasa Sulawesi Selatan di Soto Makassar Alamaya ya. Hey, hey, hey.